Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wulan, salah satu mahasiswi Universitas Unsia yang akan mempresentasikan tugas saya yang diberikan oleh dosen saya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi saya akan mempresentasikan mengenai PSAK 13 Properti Investasi IS 40 Investment Properties. Agenda 1. Ruang lingkup dan definisi. 2. Klarifikasi properti investasi. 3. Pengakuan dan pengukur. 4. Perolehan dan pelepasan. 5. Pengungkapan. Jadi inilah agenda kita ya semuanya. Oke. Di sini tertulis perubahan 2011. Yang dimana properti dalam proses pembangunan dan pengembangan. PSAK 13 dalam kurung revisi 2007 diakui sebagai aset tetap sampai aset tersebut selesai dibangun. Setelah itu aset tersebut direklasifikasi menjadi properti investasi. Berikutnya PSAK 13 yang revisinya 2011 diakui sebagai properti investasi sejak proses pembangunannya entitas memiliki pilihan menggunakan nilai wajar sejak properti investasi tersebut dibangun apabila memang nilai wajar dapat ditentukan secara andal. Dan penerapan properti investasi dalam proses pembangunan secara prospektif. Ikhtisar perbedaan. Jadi perihal PSK 30 revisi 2011 dan PSK 30 revisi 2007. Jadi dari definisi untuk yang perihal tidak mengatur definisi tentang penghentian pengakuan. Atau yang 2007 mengatur definisi tentang perhentian dan pengakuan. Yang perihal properti investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan di 2011 diakui sebagai properti investasi dan di 2007 diakui sebagai aset tetap dan perlakuan mengacu ke PSK 16 PSAK 16 aset tetap sampai properti investasi selesai dibangun. Oke. Ikhtisar perbedaan. Jadi perihal masih sama ya. Perihal ketidakmampuan menetapkan nilai wajar yang andal. Di PSAK 13 revisi 2011 dan PSAK 13 revisi 2007. Jadi jika memilih menggunakan metode tidak wajar diukur pada harga perolehan sampai nilai wajar dapat ditentukan secara andal atau sampai proses pembangunan dan pengembangan selesai. Mana yang lebih dahulu? Pada pengakuan awal langsung dapat diukur sebesar nilai wajar tidak dapat ditentukan secara andal. Jadi di 2007 tidak diatur. Tuh. Jadi tujuannya
mengatur perilaku akuntansi untuk properti investasi dan pengungkapan yang terkait. Dan juga diterapkan dalam pengukuran dan pengungkapan properti investasi. Itulah tujuannya ya. Nah, di lingkup PSAK ini tidak mencakup hal-hal yang diatur dalam PSAK 30. Sewa. 1. Klarifikasi sewa pembiayaan dan sewa operasi. 2. Pengakuan penghasilan sewa dari properti investasi. 3. Pengukuran hak atas sewa operasi dalam laporan keuangan lesson. 4. Pengukuran investasi neto atas sewa pembiayaan dalam laporan keuangan lesor. 5. Akuntansi atas transaksi jual dan sewa balik. Dan 6. Pengungkapan sewa pembiayaan dan sewa operasi. PSAK ini tidak berlaku untuk 1. Aset biologis. 2. Hak penambangan dan reservasi tambang. Oke, klarifikasi properti investasi. Jadi, properti investasi adalah properti dalam bentuk tanah atau bangunan atau bagian dari bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh pemilik atau leseh melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk 1. Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau 2. Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Ini ada gambar rumah perahu di pinggir pantai ya, di laut. Oke, klarifikasi properti investasi. Untuk dapat mengklarifikasi suatu properti sebagai properti investasi, harus memenuhi kedua kriteria berikut. 1. Tujuan penggunaan, rental, dan atau kenaikan nilai. Dan 2. Jenis kepemilikan dimiliki sendiri atau melalui sewa pembiayaan. Mode of use, mode of ownership. Klarifikasi properti investasi. PSAK 13 membedakan antara properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri. Properti yang digunakan sendiri mengacu pada PSAK 16 aset tetap. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai oleh pemilik atau lesser melalui sewa pembiayaan untuk digunakan dalam produksi dan penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. Mode of use. Klarifikasi properti investasi. Dan untuk memenuhi kriteria properti investasi, properti haruslah pertama dikuasai oleh pemilik atau dikuasai oleh entitas dalam sewa pembiayaan. Implikasinya properti yang dikuasai lesser dalam sewa operasi tidak dapat diklarifikasi sebagai properti investasi. Amandemen IAS 40 Desember 2003 membolehkan properti yang dikuasai lesser dalam sewa operasi sebagai properti
investasi jika dan hanya jika memenuhi definisi properti investasi. Dan Leseh menggunakan model revaluasi bahkan untuk semua properti investasinya. Mode of ownership. Oke. Klarifikasi properti investasi. Oke. Contoh yang bukan properti investasi, properti yang digunakan sendiri, PSAK 16, properti selesai dalam pembangunan yang diniatkan untuk dijual, properti yang dibangun atas nama pihak ketiga, properti yang disewakan dalam pihak lain dalam sewa pembiayaan, di PSAK 34, properti dalam proses konstruksi pengembangan yang akan digunakan sebagai properti investasi, PSAK 16. Properti yang sudah diklarifikasi sebagai properti investasi, namun dalam pengembangannya ulang. Masih properti investasi. Dalam satu properti, sebagian memiliki kriteria properti investasi dan sebagian lain tidak memenuhi kriteria properti investasi. Jika dua kebagian tersebut dapat dijual terpisah atau disewakan terpisah, sewa pembiaya, entitas mencatat secara terpisah. Tidak dapat dijual terpisah. Properti adalah properti investasi yang hanya jika bagian yang bukan properti investasi jumlahnya tidak signifikan. Entitas memiliki properti yang disewakan pada dan digunakan oleh induk anak perusahaan lain. Properti bukan properti investasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Karena properti dimiliki sendiri dalam perspektif grup. Consolidate. Oke, namun jika memenuhi kriteria properti investasi, lessor mengakui sebagai properti investasi dalam laporan keuangan individualnya. Individual. Contoh properti investasi, ya, tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tanah yang dikuasai saat ini yang menggunakan di masa depan belum ditentukan. Apabila entitas sebelum menemukan pengguna tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari, maka tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai. Bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih satu sewa operasi. Bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia dalam disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sebagai operasi. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Contoh bukan properti investasi. Properti ini masuk untuk dijual dalam kegiatan usaha, properti dalam proses pembangunan, pengembangan atas pihak ketiga, kontrak konstruksi. Properti yang digunakan sendiri, properti dalam proses konstruksi, properti yang disewakan kepada entitas dengan cara sewa pembiayaan. Pengakuan. Kriteria pengakuan sama dengan PSAK 16. Properti investasi pada awalnya diukur sebagai biaya perolehan. Biaya transaksi tersebut dalam pengukuran awal tersebut. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dikelompokkan sebagai properti investasi yang harus dicatat sebagai sewa pembiayaan seperti diatur dalam paragraf 16 dalam PSAK 30. Sewa dalam hal ini harus diakui dalam jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.
jumlah yang setara harus diakui sebagai kewajiban sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama. Pengukuran awal sama dengan PSAK 16. Di peran awal, hak properti yang dikuasai secara sewa dikelompokkan sebagai properti investasi mengacu pada PSK 30, PSAK 30 sewa, di mana aset diakui sebagai jumlah yang rendah antara nilai wajah properti, nilai kini dan pembayaran sewa minimum. Pengukuran setelah pengakuan awal. Seperti ini ya prosesnya. Tidak ada pilihan, hanya palu modal. Pilih salah satu modalnya. Properti tidak ada, hanya cost model. Oke, pengukuran setelah pengakuan awal. Seperti chart di sini. Oke, pengukuran setelah pengakuan awal. Wajah properti investasi, fair value, model. Kondisi pasar dan pada pasar tanggal neraca. Investasi tidak disesuaikan laba dan atau rugi. Nanti dari perubahan yang wajar atas properti investasi. Artinya laporan laba rugi properti yang terjadi. Oke, di sini ada dua. Pesta PSAK 13, PSAK 16. Nilai wajar. Oke, di sini ada transport. Ketika aktivitas menggunakan cost modal, transport tidak mengubah jumlah tercatat properti yang ditransport dan tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran pengangkatan transfer. Untuk transfer dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan nilai wajar, file model, mengubah penggunaan transfer properti investasi A, B, nilai properti untuk akuntansi berikut sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan dalam PSAK 16 dan 14 adalah nilai wajar yang pada tanggal perubahan penggunaan. Oke, contohnya, ya, ada PSAK 13 and step each investment property at fair value even the property are held under operating relations. Sini ya. Ini contoh-contohnya. Pelepasan properti invest harus dihentikan pengakuannya dikeluarkan dari neraca pada saat pelepasan. Yang kedua, ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan. Nah, laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara satu hasil neto dari pelepasan, dua jumlah tercatat aset. Penurunan nilai. Nah, kapan? Nah, wajar. Dengan pengakalan nilai budaya, nilai biaya. Metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, jumlah tercatat bruto, dan akumulasi penyusutan. Agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai. Pada awal dan akhir periode, rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal, akhir periode yang menunjukkan penambahan dalam akuisisi dan penggabungan usaha, aset klarifikasi atau dijual, pensusutan penurunan nilai, transfer ke klarifikasi nilai. Nilai wajar properti investasi dalam kasus dikecualikan.
Oke, di sini. Terima kasih.